Permana Oktofrezi atau yang biasa disapa Okto ini sudah sejak lama tertarik dengan nasyid. Pria kelahiran Bengkulu ini pernah menjuarai berbagai lomba nasyid ketika duduk di bangku SMA. Ia juga pernah menjadi juri pada festival nasyid tingkat SMA di Yogyakarta. Tidak hanya itu, ia juga telah menciptakan beberapa karya, antara lain lagu Mars dan himne STAI Masjid Syuhada Yogyakarta, single Hadapi dengan Senyuman yang menjadi top 10 di Islamic Tunes Malaysia, dan juga lagu pop pariwisata berjudul Panorama Bengkulu. Pria yang saat ini berprofesi sebagai dosen ini juga seringkali menjadi pengisi acara wedding dan pengajian. Okto berharap melalui karya-karyanya dapat menjadikannya pribadi yang mulia sesuai dengan moto hidupnya, yaitu mulia dengan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Nasyid Aden Adi TV. Acara ini disupport oleh Diamor Decoration. Pemirsa Adi TV, pecinta nasyid, pegiat sholawat, penebar semangat dan silaturahim dimanapun berada, di Yogyakarta, di Indonesia dan di mancanegara. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio dengan tema Nasyid Lintas Profesi. Itu tema kita hari ini. Semakin banyak para munsyid atau para penasyid dari berbagai kalangan. Tidak hanya pelajar, mahasiswa, santri pondok pesantren, ibu-ibu pengajian, dan juga yang hadir di sini spesial, seorang dosen di perguruan tinggi yang sudah bernasyid sejak dulu. Kita langsung sapa Mas Permana Oktofrezi. Assalamualaikum Mas Okto. Waalaikumsalam Kang Denny. Saya manggilnya Mas atau Pak ya? Manggil Mas aja Kang. Kalau di kampus muda kan dipanggilnya Pak Bapak, ya. Di sini Mas aja. Ya. Biar apa? Biar lebih mudah. Ya, berjiwa muda terus sih Kang. Berjiwa muda terus ya. Ya. Alhamdulillah ya, tetap semangat. Alhamdulillah. Sampai semangat. sekarang masih tetap bernasyid ya. Ya. Dan kalau saya lihat di profilnya ini sudah lama sekali bernasyid. Betul, ya, betul. hingga betul. sampai saat ini. Ya. Ya, bisa ceritakan itu sejak kapan bernasyid nih, Mas Okto Ya. nih? Baik Kang Denny. Saya mulai bernasyid itu sejak SMA ya, di tingkat SMA itu kebetulan dari kelas 1 sudah masuk ekstrakurikuler namanya Rohis ya. Rohis. Atau Rohani Islam. Iya. Tapi kalau di sana lebih dikenal dengan remaja Islam Masjid. Kemudian awalnya saya juga kurang begitu percaya diri, tidak biasa tampil di depan umum. Kemudian ketika bergabung di Rohis, kemudian saya diberi amanah sebagai wakil ketua saat itu. Kemudian ada ekstra yang membuat saya menarik, yaitu ekstra nasyid. Ekstra nasyid? Ya. Nasyid seperti apa dulu yang dipelajari? Ya, nasyid itu kita cuma agendanya ada latihan rutin. Latihan rutin, kemudian kita mengikuti berbagai perlombaan dan alhamdulillah beberapa kali menjuarai lomba tingkat SMA. Nasyidnya jadi buat Mas Okto ini nggak instan ya? Jadi lama ya, lama prosesnya hingga sampai saat ini. Sekarang profesi sebagai pengajar ya, dosen di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Ya, betul. Gimana rasanya sekarang sudah menjadi dosen tapi tetap bernasyid gitu? Ya. Gimana itu? Tetap semangat atau bagaimana? Harus semangat. Ya, saya juga tidak menyangka sudah sampai di tahap ini, sudah menjadi pendidik, karena memang cita-cita saya dari kecil itu adalah sebagai guru. Ya, guru. Kemudian setelah menjadi guru, saya masih ingin terus mengembangkan diri. Oh, saya harus sekolah lanjut, kemudian saya menempuh S2. Saya ingin menjadi seorang dosen, ya, gurunya dari mahasiswa. Ya. Maka saya ikut studi, kemudian tapi saya tetap ingin menjalankan hobi saya dalam bidang nasyid bernyanyi itu. Maka selain saya mengajar, saya menulis, ya,
Saya juga ingin menghidupkan jiwa saya, hobi saya, bakat saya dengan bernyanyi. Dengan bersenandung atau bernasyid Ya, itu ya. dan memang saat ini untuk nasyid mungkin tidak sering, seintens yang dahulu ya, karena sekarang dituntut harus memberikan Profesi, perkuliahan ya. Paling nanti ketika ada yang minta untuk menjadikan narasumber atau nanti isi wedding biasanya, insya Allah kita bersedia. Gitu. Yang jelas apapun profesinya Ya. saat ini, tapi tetap punya semangat untuk Ya, bernasyid ya. ya. Nah, ada nggak yang selama ini dirasakan oleh Mas Okto ketika bernasyid ini, ada pengaruh apa, maksud saya pengaruh apa nih terhadap diri sendiri dan terhadap peserta didik lah khususnya Iya, gitu. iya. Pengaruhnya adalah nasyid ini kan salah satu syiar ya, jadi bagian dakwah juga, dakwah tapi melalui seni gitu kan. Iya. Nah, kalau orang kan punya passion, dia misalnya sebagai penceramah, maka dia passionnya adalah sebagai mubalik, maka dia memberikan pencerahan, pengajian-pengajian gitu kan. Kemudian ada orang yang tipe dakwahnya atau syiarnya adalah melalui menulis buku, kemudian menulis novel, itu juga ada unsur syiarnya di situ. Nah, menurut saya nasyid juga termasuk salah satu media yang menjadi syiar untuk menyebarkan dakwah Islam, dan pengaruh ke diri saya adalah itu memberikan ruh, karena orang bernasyid itu kan menyampaikan syair, lirik, nasihat untuk orang lain gitu kan. Bagaimana kita mengingatkan orang tentang sholat, tentang ketaatan. Nah, itu kembali ke diri saya pribadi. Sendiri, ya. Kalau kita ingin mencerahkan orang, mensiarkan orang lain, kita ingin orang lain itu baik dengan syair-syair kita, maka kita sendiri juga harus lebih baik. Masya Allah. Jadi pribadinya harus belajar baik juga untuk diri sendiri ya. Iya, betul. Dan ini tentunya juga berat juga ya, karena Ya, berat. kita dituntut di situ untuk tentunya memahami apa yang ada di dalam syair-syair nasyid yang dibawakan. Ini syair. Dan Mas Okto, kita Ya. lanjut lagi ya nanti setelah Ya, kita beri kesempatan untuk iklan berikut ini. Ya, Tetap di Nasyid Aden Adi TV.